Kita coba menjalankan perintah berikut adalah dengan command prompt. win_r, lalu kita jalankan command prompt, kita tulis cmd, kita enter, nanti akan muncul seperti ini. Struktur file di dalam komputer ini juga bisa ditemukan atau dilihat melalui command prompt. Pada jendela command prompt ini kita bisa mengetik kata kuncinya, misalnya rumusnya itu kita tulis tree, ya, kita enter, maka lihat dia akan membuka semua folder yang ada pada local disk C dengan struktur file yang ada di dalamnya. Ini kebetulan karena file saya cukup banyak, maka dia akan membuat perangkat. Kita coba lagi win_r, lalu kita ketik cmd. Sekarang misalnya kita ingin tahu tentang rincian data di dalam komputer ini, spesifikasi khusus komputer ini. Kita bisa menggunakan jendela command prompt atau kita tulis dxdiag, ya, atau juga bisa melalui jendela RAM. Kita tulis dxdiag, sama fungsinya, kita enter. Nah, itu dia akan menampilkan DirectX Diagnostic Tool. Di dalam ini kita bisa melihat spesifikasi komputer kita. Atau lewat command prompt seperti ini, kita dxdiag, kita enter, sama fungsinya. Oke. Selanjutnya kita coba bermain lagi dengan command prompt. Kita tulis task mgr. Nah, ini untuk menjalankan task manager. Ini misalnya Google. Task, dia akan berakhir program. Logika yang sama dipakai juga untuk mengatasi komputer yang hang atau error dalam proses. Ketika komputer Anda mengalami error atau crash program, jangan di force shutdown dengan cara misalnya mematikan stop kontak atau mencabut langsung arus listrik adaptornya, atau misalnya dengan menekan tombol power menahan sampai komputernya mati. Itu akan merusak kinerja komputer kita. Ada baiknya kalau misalnya kita bersabar ketika ada error seperti itu. Misalnya kita buka lagi contoh ini misalnya, ya. Saya buka ada beberapa. Nah, banyak aplikasi yang berjalan seperti ini. Kita bisa kill aplikasi ini atau menghentikan akses ke aplikasi yang berjalan ini yang lagi error dan membuat berat komputer kita dengan cara menekan bendera R, kita tulis cmd, atau bisa langsung melalui di sini kita tulis task mgr untuk menjalankan task manager. Nah, di sini menu di atas ada application. Kita lihat aplikasi apapun yang kita buka sudah ada pemberitahuan di sini bahwa aplikasi itu lagi berjalan. Nah, misalnya kalau aplikasi ini yang tidak berfungsi, kita bisa end task hanya dia saja. Kita end task, maka dia akan terhenti. Nah, misalnya ini Big Soft Converter Audio ini, dia error. Cara lain adalah kita bisa juga menjalankan task manager dengan cara menekan Ctrl Shift Escape. Sama fungsinya. Di sini kita bisa mengakhiri proses yang ada. Ini namanya kita kill program. Jadi kita menutup secara paksa program saja, aplikasi tertentu saja. Kita tidak menutup komputer secara keseluruhan. Shortcut lain yang bisa kita pakai untuk dijalankan sebagai perintah dasar komputer, misalnya untuk menjalankan Microsoft Word, kita bisa menjalankan dengan tulis win Word. Kita
ketika di dalam komputer sudah diinstal Microsoft Word, dia akan langsung membuka Microsoft Word untuk menjalankan perintah Excel, membuka Excel. Kita tinggal bin R dan di dalamnya kita tulis Excel. Excel yang akan terbuka. Misalnya untuk membuka PowerPoint, kita tinggal menulis Power PNT enter. PowerPoint terbuka. Atau misalnya untuk menjalankan control panel, kadang pada Windows 10 itu cari control panel saja susah. Kalau macam di Windows 7 masih baik. Kita klik Start, di sini ada langsung control panel. Tapi pada Windows 10 yang misalnya akses control panelnya agak susah, atau Windows 11, kita bisa dengan cara ini menjalankan perintah bin tambah R, lalu perintahnya di dalam kita tulis saja kontrol. Ini kontrol panel yang dijalankan. Kita melihat rincian regedit atau sistematika manajemen file secara keseluruhan yang membentuk sistem komputer ini. Kita tulis saja regedit. Enter. Nah, ini harus berhati-hati mengakses file-file ini, karena ini adalah coding dasar yang dipakai untuk menjalankan keseluruhan aplikasi di dalam komputer ini. Jadi kalau misalnya ketika ada kesalahan atau tanpa sengaja salah satu bagian file di dalam sini yang mungkin adalah bagian rootnya atau bagian inti dari komputer ini disalah tekan lalu terhapus filenya, maka jangan kaget kalau komputernya tiba-tiba error. Atau cara lain, misalnya ketika komputer kita terlalu berat, itu bisa juga disebabkan oleh aplikasi yang berjalan pada komputer kita terlalu banyak. Di startup artinya saat komputer ini dimulai atau dinyalakan, itu sudah banyak aplikasi yang sudah berjalan secara otomatis di belakang komputer ini. Karena itu beberapa aplikasi yang berjalan secara bersamaan itu akan membuat beban pada komputer ini. Karena itu kita bisa mengaturnya. Untuk mengatasi hal ini kita bisa mengaturnya dengan cara kita menekan bin R, lalu kita tulis msconfig, enter. Nah, di sini ada opsi startup. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang tanpa sadar ketika kita nyalakan komputer, mereka ini sudah langsung jalan. Dan ini misalnya LAN Messenger. Ini sekarang posisinya LAN Messenger ada sementara on. ACDC system sementara on juga, seperti itu. Jadi kita bisa melihat kembali aplikasi mana yang tidak perlu dinyalakan secara bersamaan pada startup, supaya komputer kita bootingnya jangan terlalu lama atau loadingnya jangan terlalu berat. Satu catatan lagi yang berikut, jangan lupa untuk menutup komputer dengan cepat. Kita juga bisa menggunakan kombinasi bin D Alt F4, maka akan muncul tampilan seperti ini, shutdown option. Pastikan dia sudah ada di shutdown, dan ketika di press enter komputernya akan padam. Sekali lagi, untuk memadamkan komputer dengan cara yang baik, benar, setelah semua aplikasi tertutup, kita tinggal menekan bin D Alt F4 dan enter, maka komputer akan padam. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.